Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersdono Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini ada perkembangan yang cukup menarik dan sekaligus menggembirakan ini karena Biro Wasidik dari Mabes Polri itu akhirnya mengabulkan semacam laporan dari TPUA yang ditandatangani oleh Rizal Fadilah, Wakil Ketua Umumnya Tim Pembela Ulama dan Advokat dan aktivis itu untuk menggelar kembali ya, disebutnya gelar perkara khusus gitu. Karena memang kemarin banyak yang merasa bahwa soal ijazah Jokowi itu digelar secara sepihak oleh Mabes Polri dan tidak menghadirkan TPUA yang pihak yang bersengketa. Nah, rencananya itu besok ya, hari Kamis ya, gelar perkara itu akan dilaksanakan oleh Mabes Ya. Polri. Oke, saya akan ajak Anda bergabung langsung dengan Kang Rizal Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Bang Hersu. Yes, ini kita lihat positifnya dulu lah ya. Nanti baru kita ke sini. Ini langkah positif dong ya kalau kemudian Biro Wasidik itu melakukan gelar perkara ulang lah kita sebenarnya dan disebutnya gelar perkara khusus gitu Ya, ya. Oke. ya. Dan saya kira memang memenuhi permohonan gitu Mhm. karena satu keberatan kita terhadap Mhm. pengumuman Dirtipidum Siap. 22 Mei Mhm. 2025, Bang. Mhm. Kemudian usul kita adanya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap nomor 6 2019. Peraturan Kapolri Nampaknya ya. Dari peraturan iya, Kapolri. per Kapolri, Mhm. betul. Itu Mhm. dan akhirnya berdasarkan proses-proses yang berkali-kali juga kita tanyakan, Mhm. gitu. Akhirnya ya keluarlah gitu kan surat undangan untuk mengikuti gelar perkara khusus tanggal 3 Juli, hari Kamis besok Besok begitu. ya. Oke. Nanti kita bahas yang lain-lain tapi ini langkah maju ya karena bahwa Gitu. kemudian nanti hasilnya seperti apa nanti kita tunggu lagi gitu ya. Iya, betul, Oke, oke, betul. Bang Ya, Rizal Fadila yang jadi membuat memang surat ya, yang yang menurut penting gitu hmm, bahwa hmm, bukan hanya satu orang yang mewakili hmm, TPUA hmm, gitu hmm, kan, tapi hmm, bisa juga TPUA menghadirkan ahli ya yang ya, sejak awal hmm, Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo hmm, sebagai ahli yang kita ajukan untuk bisa ikut dalam proses gelar perkara khusus ini hmm, yang sampai sekarang secara pribadi yang keduanya belum mendapatkan undangan gitu, oke, tapi nanti kita akan ajukan itu ya sebagai ya. ahli Ini suratnya ya, ini namanya surat pemberitahuan ya untuk hadir ya, bukan panggilan ya namanya ya, suratnya ini surat undangan 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 untuk ya. hadir. Nah itu coba Anda jelaskan undangannya ini karena di situ ditulis yang diundang, dipanggil, diundang itu adalah Bang Egy Sujana mungkin dalam kapasitas sebagai Ketua TPUA, tapi laporannya kan Anda yang melaporkan itu. Ya, memang di situ juga ada dalam rujukan Hmm, bahwa dasarnya adalah permohonan gelar perkara khusus hmm, yang disampaikan ya oleh saya gitu kan, hmm, yang menandatangani beserta Pak Azam sebagai sekjen hmm, gitu. Jadi secara spesifik hmm, permohonan gelar perkara khusus itu ditandatangani oleh saya. Sedangkan Bang Egy itu eh, adalah pengadu awal gitu. hmm. Eh, Tanggal 9 Desember 2024 gitu. Tapi Oh, ya statusnya sebagai ketua umum TPUA kan ya, begitu. Jadi mungkin dia memanggil dalam status sebagai ketua TPUA. ya. Namun di bawahnya nah itu disebut boleh mewakilkan. Dalam pengertian Ah, di situ bahasanya hmm. dan atau Dan gitu. Jadi atau boleh memanggil kepada saudara yaitu Prof. Egy Sujana, hmm, tapi atau hmm, dan atau yang mewakili gitu. hmm, Jadi dannya itu bisa mengajak lagi gitu kan. hmm, Nah, hmm. kemudian ataunya kalau tidak bisa ya atau yang lain gitu. Ya, ya. Sebenarnya Hmm, ditafsirkan begitu sehingga TPUA yang saya juga buat surat lagi hari ini Bang hmm, Hersu gitu hmm, kan hmm, untuk bisa di samping Bang Egy, saya, Bang Azam, hmm, Dr. Rismon dan Dr. Roy serta hmm, kuasa hukum gitu hmm. kan Ya, ya, dari TPUA bisa ikut gitu dalam ya, gelar perkara tersebut. Itu diajukan nama-namanya hari ini disampaikan ke Karawasidik ya, mudah-mudahan ya, segera mendapat jawaban ya. bukan kemungkinannya itu gitu. Yang Oke, jelas bahwa tidak hanya eh, Prof. Egy Sujana sendiri gitu yang oke. dimaksud gitu, padahal kita menafsirkannya tidak seperti itu. Ya, oke. Coba Anda ulang lagi ya soal surat itu keberatannya apa dan kemudian kenapa kemudian minta digelar perkara lagi yang kemudian disebut sebagai gelar perkara khusus ini.
Ya, keberatannya itu pertama dari segi prosedur itu Mm-mm. kan itu tidak sesuai dengan KUHP Mm-mm. dan Perkapolri 6 2019 sendiri Mm-mm. gitu. Misalnya seharusnya dalam gelar perkara itu dalam Integrated Criminal Justice ini yang menjadi prinsip dalam pengolahan masalah kriminal itu harusnya gelar perkara itu Mm-mm. dihadirkan pihak-pihak Mm-mm. gitu. Jadi terlapor maupun pelapor dua-duanya harus hadir. Mm-mm. Masa ada gelar perkara yang menentukan tentang ada tidaknya tindak pidana, tapi tidak dihadirkan, bahkan bisa sampai kepada penghentian penyelidikan. Kok Mm-mm. kita tidak hadir, tidak diberi hak untuk menyampaikan pandangan-pandangan pendapatnya, gitu. Mm-mm. Itu melanggar KUHP, melanggar Perkapolri juga begitu dalam kaitan dengan prosedur. Kemudian belum tuntas. Sebenarnya belum tuntas, belum bisa itu Dirtipidum mengumumkan penghentian penyelidikan Mm-mm. karena beberapa saksi penting belum diperiksa seperti Dr. Roy dan Dr. Rismon itu saksi penting karena kita mengajukan keberatan juga bersumber banyak pada pandangan-pandangan Dr. Roy dan Dr. Rismon. Jadi wajib sebenarnya keduanya itu diperiksa sebagai saksi atau diminta keterangan. Ya. Kemudian kita ajukan juga Kas Mujo gitu, orang Mm. pentingnya gitu kan Mm. yang sampai kepada konklusi yang jadi salah gitu. Kemudian Pratikno juga mohon untuk diperiksa juga gitu kan karena ada indikasi keterlibatannya. Tapi Mm. itu tidak dilakukan. Oleh karena itu kita anggap tidak tuntas, tidak lengkap gitu proses penyelidikannya. Belum Ya. konten soal skripsi, soal ijazah gitu yang tidak benar gitu. Dia Mm. menyebut identik dengan yang mana itu Mm. tidak dijelaskan. Ya. Dia hanya menyebut identik dengan 3 orang temannya. Siapa? Mm. Sebab dari sisi lain Dr. Roy Suryo juga punya gitu kan Mm. Mm. bandingan ijazah yang lain yang kalau dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik Ya, gitu. ya, ya, ya. Seharusnya kesimpulannya menjadi tidak identik. Ya. Lagi pula framingnya identik disamakan dengan otentik. Kemana-mana disebut bahwa hasil dari uji forensiknya Bares Krim Polri bahwa ijazah Jokowi asli. Asli dari mana? Mm. Begitu. Jadi Mm. nggak benar gitu kan framingnya. Dan Ya. itu berbasis pada pengumuman Dirtipidum. Oleh Ya. karena itu, bagi TPUA menganggap bahwa wah ini menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi tendensius gitu. Jadi punya kepentingan Ya. melindungi Joko Widodo gitu dalam konteks ijazahnya ini. Padahal Ya. sebenarnya tidak seperti itu. Maka kita ajukan keberatan. Nah, karena Mm. keberatan eh, solusinya apa? Begitu Bang Hersu. Solusinya Ya. adalah gelar perkara ulang. Karena gelar perkara kemarin cacat hukum Mm. gitu. Sampai Ya. pada kesimpulan yang juga bisa dikualifikasikan cacat hukum. Nanti buktinya ini TPUA bersama Aliansi Advokat Bandung Bergerak itu Mm. mengadukan ke Kadif Propam Mm. bahwa Dirtipidum telah melakukan tindak pidana itu yang namanya Oh, obstruction of justice. Jadi oke. kemarin kita Mm. mengajukan itu tanggal Mm. 30 Juni Mm. Mm. datang ke Propam Mabes Polri Mm. diadukan Dirtipidum Brigjen Johandani Mm. Raharjo Purwo Mm. melakukan tindak pidana dengan mengumumkan sesuatu yang dikualifikasikan obstruction of justice. Ya. Sampai begitu Bang Ya. Harsu. Konsekuensinya kalau itu jadi berarti artinya ini ada diulang lagi soal apanya soal gelar perkaranya. Kedua, soal obstruction of justice ini konsekuensinya hanya etik atau ada konsekuensi pidana? Oh ada, itu delik. Oh, delik. Itu Mhm. bukan etik, itu delik. Itu Mhm. pasal 221 KUHP. Gitu. Mhm. Walaupun di bawah 1 tahun, tapi itu adalah delik, Ya, kejahatan. ya, Bahwa seseorang tidak boleh menghalang-halangi proses menuju ke penegakan hukum atau penegakan keadilan, obstruction of justice. Maka kita menilai bahwa
Dirtipidum ini telah melakukan obstruction of justice. Dia telah menghambat, menghalang-halangi gitu kan penegakan keadilan dengan cara mengumumkan yang tidak benar secara fakta maupun secara prosedur berdasarkan KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019 begitu. Jadi ini delik ini. Oke. Jadi ada dua soal ya. Satu ini lebih Ya, pada gelar perkaranya di Biro Wasidik, ya, sementara ya, untuk soal pidananya itu di Propam Mabes Polri begitu. di Jadi Propam. yang Ya, sekarang jadi dua yang kemarin yang mengajukan langsung dua tanggal 30 Juni itu. Jadi ke Karawasidik untuk mempertanyakan gelar perkara khusus yang langsung dijawab sorenya itu kan dengan surat undangan gelar perkara khusus. Yang kedua ke Kadif Propam untuk mengadukan Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum. Belum ada respon dari Belum, kalau Kadif Propam. yang Propam belum begitu. Ya. Maka kita masih menunggu untuk itu yang berkaitan dengan pengaduan atau pelaporan dugaan tindak pidana obstruction of justice. Ya, ini kan ada dua kasus ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi itu ya. Satu di Mabes Polri di Bareskrim yang TPU yang mengadukan. Sementara di Polda Metro Jaya itu mereka dilaporkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah hari ini kan mereka dipanggil nih Bang Roy Suryo, Tiva dan ini dipanggil. Itu untuk apa? Apakah tidak harus menunggu dulu proses di Bareskrim selesai baru Iya, itu yang seharusnya gitu. Sehingga kita menduga bahwa kasus yang diproses di Polda Metro Jaya itu tendensius gitu. Bukan laporannya Jokowi ya, bukan laporan Jokowi yang diproses itu ya kelihatannya ya. Itu laporan Jokowi sama dua-duanya gitu kan. Laporan Jokowi dulu itu yang kita dipanggil semua, ada klarifikasi sudah selesai, tapi tidak berlanjut, belum ada tindak lanjut apa-apa dari klarifikasi laporannya Pak Jokowi yang lalu gitu kan. Nggak ada, walaupun itu bisa kita kualifikasikan juga, wah ini kriminalisasi sebab pasal-pasalnya tidak relevan gitu, ada selundupan pasal itu misalnya gitu kan. Kemudian yang kedua ada lagi laporan-laporan berbagai pihak ke Polres gitu yang kemudian dihimpun modus lama ya ini. Modus lama ketika Pak Jokowi masih berkuasa dulu ya. Lebih dulu daripada sebetulnya yang Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi nggak jalan, kemudian masuk ini kita dipanggil-panggil kembali, begitu Bang Ersu. Nah, akhirnya kemarin kita konferensi pers, yaitu tidak akan menghadiri gitu panggilan hari ini gitu dengan alasan ini legal standingnya apa? Orang sembarangan yang tidak punya hubungan dengan ijazah palsu kok melapor-laporkan kita dengan bahasa ujaran kebencian lah, bohong yang menimbulkan kerusuhan, kemudian juga penghasutan yang sebenarnya kalaupun kita bisa jawab, kita akan jawab dengan dasar bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, akan bisa kita jawab. Tapi kemarin kesepakatan kita karena hal ini adalah legal standing-nya juga nggak jelas, orang yang punya hubungan apa-apa, tiba-tiba main adu-aduan, main lapor-laporan gitu, kemudian diterima dan diproses gitu. Nanti ke sembarang orang lewat ke Polda, datang ke SKPT lapor terima gitu kan, harus jelas dulu dong gitu. Apa gitu kan, dan kompetensinya apa, kewenangannya apa, dirugikannya apa gitu kan oleh orang-orang yang dilaporkan. Sampai nggak jelas juga dilaporkan siapa. Makanya klarifikasi Bang Hersu gitu. Nah, yang kita baca kalau klarifikasi itu biasanya belum jelas siapa yang mau dijadikan orang yang diterlapornya secara fokus. Itu laporan bukan dumas. Kalau dumas boleh klarifikasi gitu kan, dia seseorang mengadukan, masyarakat nih adukan, kemudian pihak kepolisian mengejar siapa ya yang kira-kiranya, itu dumas namanya. Tapi kalau laporan sudah eksplisit loh, melaporkan terlapor, jangan dicari-cari dulu gitu. Harusnya mungkin yang kasusnya Pak Jokowi saja yang delik aduan gitu kan, delik aduan itu pencemaran nama baik atau fitnah itu saja tidak jelas terlapornya siapa. Jadi memang akhirnya kalau ada konklusi bahwa ini adalah kriminalisasi sangat beralasan hukum
Ya, ya, ini kasihan loh ya polisi kalau kemudian masuk ke wilayah seperti ini itu seperti pengulangan di masa lalu ya di eranya Pak Jokowi dan kan kita lihat ada perubahan Ya, ternyata Pak Prabowo. Jadi harus ya. saya kira ini meskipun tanpa apa ya nanti dikesankan bahwa ada campur tangan, tapi kalau ini dilanjutkan bagaimanapun juga orang akan melihat itu pemerintahnya Prabowo dong sekarang karena presidennya Prabowo gitu. Oh iya, berdampak, Hmm, berdampak karena terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo dan hmm, orang juga akhirnya melihat bahwa Pak Prabowo tidak konsisten di dalam hmm, eh, berkomitmen menegakkan hukum secara objektif, secara transparan gitu kan, hmm, secara jujur gitu. Itu yang selalu digembor-gemborkan, tapi dalam prakteknya diem saja ketika hukum diacak-acak, hmm, ketika hukum dijadikan alat kepentingan politik hmm, gitu, yang bersifat pragmatik gitu. Apalagi ini kepentingan seorang yang sedang diuji, dikaji, diteliti mengenai status ijazahnya. Saya kira hal yang wajar saja. hmm, Kepentingannya bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, tapi ini kepentingan umum, ini kepentingan rakyat bangsa Indonesia gitu tentang seorang yang pernah menjabat presiden 10 tahun, pernah menjadi gubernur dan pernah menjadi wali kota. Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman semua ini ada ikhtiar yang mulia dalam kepentingan masyarakat, rakyat, transparansi publik hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi bukan bukan pencemaran nama baik, bukan fitnah, apalagi penghasutan, apalagi ujaran kebencian, kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Di Hmm. mana konteks itu gitu. Makanya ini jadi pertarungan itu menurut saya mah. Jadi teman-teman mah siap saja bertarung Tapi yang Respon jelas gitu. ya hari ini Semua ya siap gitu kan. ya hari ini Gitu. keputusannya tidak datang ya kalau yang hari ini ya. Ya, dengan Oke, alasan tadi gitu kan bahwa relevansinya apa gitu. oke. Jadi kembali lagi ke pihak Polda Metro Jaya gitu kan. Hmm, hmm, Bagaimana seseorang yang tidak punya hmm, kepentingan, hmm, tidak punya hubungan dan tidak dirugikan gitu kan dalam hmm. proses ini kok laporannya diterima begitu saja. Kemudian kita dipanggil-panggil begitu kan. Hmm, Itu harus jelas dulu gitu. Apalagi dalam hukum KUHP, KUHAP hmm, acara pidana itu tidak dikenal klarifikasi hmm, hmm. gitu. Kadang-kadang Ya. klarifikasi juga bisa bergeser ke intimidasi, kesananya kriminalisasi. Oke. Ya Itu kalau ya, yang kita khawatirkan. ya. Tapi kalau besok itu maunya full tim yang datang dong ya. Insya Allah gitu. Walaupun kita mengajukan nama-nama gitu kan, karena surat undangan itu kan nggak jelas Hmm, siapa hmm, gitu hmm, kan yang diundang. hmm, Apakah Bang Egy pribadi, Bang Egy sebagai TPUA gitu kan, Bang hmm. Egy boleh mengajak yang lain Hmm. sesuai dengan kepentingannya gitu kan dalam Oke. rangka transparansi, objektivitas dari proses yang dilakukan oleh Barreskrim berkaitan dengan gelar perkara itu. Kita buat surat lagi hari ini gitu Hmm, kan. hmm, Ini nama-namanya gitu kan. Di samping Prof. Egi juga Bang Azam, saya atau Bang Rismon dan Bang Roy dan juga kuasa hukum gitu kan. hmm. Diharapkan bisa ikut dalam proses gelar perkara agar perkara itu bisa dibaca oleh publik gitu kan secara tadi objektif, transparan, kredibel ya seperti itulah gitu karena Ya, ini pertanggungjawabannya publik ini bukan perseorangan gitu kan ya. kepentingan Prof Edi sendiri kita semua TPUA atau praktisi hukum yang ikut membantu bukan kepentingan itu ini Hmm, kepentingan masyarakat banyak bahwa presidennya mantan presidennya punya ijazah yang benar atau enggak gitu hmm, sebetulnya hmm. itu saja Bang Hersu. Jadi sebenarnya cara berpikir teman-teman ini juga tidak langsung memvonis bahwa itu palsu gitu ya. Jadi sebenarnya Oh ini, tidak. ya silakan. Makanya kenapa Hmm, kita melaporkan ke Barreskrim kan hmm, begitu hmm, atau ke Mabes Polri kita melaporkannya. Berarti kita minta bantuan ke tangan penegak hukum hmm, bahwa apakah dugaan ijazah palsu yang telah dianalisis oleh hmm, ahli ini benar atau enggak. hmm, hmm, Itu. hmm. Itu Ya, sebetulnya. ya, ya, Makanya ya, ya. enggak menjudge yang menjudge nanti berhak menjudge-nya itu adalah eh, kepo- Hakim. eh,
pengadilan. Jadi kepolisian ini alat membantu yang kemudian kalau sudah ditemukan dibawa ke kejaksaan ke pengadilan, hakim memutuskan. Itu sebenarnya yang disebut asli atau palsu ujungnya. Itu pun ada proses banding atau Mahkamah Agung, pokoknya inkrah lah. Putusan yang sudah pasti clear, selesai. Kalau asli jadi selesai juga. Jadi kalau menggunakan logika Anda ini sebenarnya ya, berarti teman-teman TPUA ini membantu Pak Jokowi kalau betul memang itu asli, kan dengan proses sangat ini mendukung. selesai urusannya ya gitu. Waktu kita ke Solo, Bang Hersu, kan kita minta diperlihatkan langsung ke Pak Jokowi. Kalau memang sudah perlihatkan dan kita yakin benar itu asli, kita sosialisasikan kok, kita bantu kok, gitu, bahwa tuduhan ataupun kekhawatiran atau dugaan dari masyarakat nggak benar kok. Tapi ini enggak, malah TPUA datang, kami nggak bisa menunjukkan, hanya pengadilan yang bisa nanti memerintahkan. Pengadilan yang mana, gitu kan? Yang selama ini juga sudah diproses ke pengadilan, tapi nggak berhasil juga, nggak ditunjukkan juga, gitu. Jadi akhirnya masuklah ke proses pidana itu seperti ini ya, sampai kepada rencana gelar perkara khusus. Iya, artinya ini sebenarnya ya, kalau kemudian secara proper semua dilaksanakan, Anda dan teman-teman yang melaporkan itu, yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi kemudian dihadirkan, dan di situ terlihat memang bisa mendatangkan ahli dan ternyata kesimpulannya asli, selesai dong persoalannya. Anda bisa menerima? Selesai. Selesai. Kita cari lain ya. Nggak punya kepentingan berbasis kebencian, ingin meningkatkan kebohongan, menjelek-jelekannya buat apa? Kenal juga awalnya enggak, gitu kan? Jadi sebetulnya ini karena dia sebagai presiden, kemudian ada muncul dugaan, ya dugaan itu klarifikasi. Yang sebenarnya sederhana kan, awalnya itu Pak Jokowi saya tunjukkan seperti siapa Obama yang pernah dituduh itu kan soal kelahirannya, tunjukkan saja clear. Ini mah tidak ditunjukkan, tidak. Kemudian sekarang itu sudah sampai kegaduhan telah ditimbulkan gitu kan oleh ketidakmauan menunjukkan itu, maka masih juga tidak berani menunjukkan yang asli. UGM tidak menunjukkan yang asli. Bareskrim yang katanya sudah menerima yang asli, dikembalikan lagi yang asli. Dan ketika Dirtipidum mengumumkan, yang ditunjukkan fotokopi, bukan yang asli. Harusnya disita dulu yang asli itu, karena belum selesai masalahnya. Gitu. Jadi akhirnya keraguan. Akhirnya dugaan palsu ya semakin kuat gitu, something wrong gitu pada dokumen itu. Kalau tidak, kenapa mesti malu? Kenapa mesti takut? Karena ijazah UGM itu harusnya membanggakan. Seorang presiden punya ijazah dari UGM, harusnya dipajang itu. Siapapun boleh melihatnya. Itu siapapun boleh mengujinya. Itu kalau fair, kalau proper tadi gitu, kalau clear gitu. Nah ini masalahnya tidak, berarti tidak clear, berarti ada masalah dengan ijazah itu. Ya, jadi ini kalau kemudian ternyata misalnya yang diizinkan hanya satu orang, Bang Egy atau yang mewakili dan sebagainya, ini nggak akan menyelesaikan persoalan ya, dan kemudian juga sangat tidak, dan merugikan juga polisi sebagai institusi ya, karena dianggap melindungi nantinya, begitu ya? Iya, betul Bang Hersu. Jadi memang betul kalau hanya sebagai seorang saja ya tidak relevan juga kan. Yang minta gelar perkara khusus itu TPUA secara institusi gitu kan. Walaupun dipresentasi oleh wakil ketua dan sekjen gitu. Tapi itu institusi. Maka ketika sekarang mengajak lagi ya institusi lagi gitu. Maka kalaupun Prof. Egy Sujana dipanggil dalam konteks institusi, berarti boleh mengajak yang lain-lain gitu kan, dalam kaitan kepentingan institusi yang merepresentasi kepentingan publik, rakyat, masyarakat, bangsa. Yes. Baik, terima kasih Kang Bang Ensu, siap. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Kita tunggu kabarnya besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya, Bang Hersu.